ini. Ya, kita sekarang sesi ketiga masuk pada akhir kerajaan bersatu. Saya nggak tahu ini sampai berapa sesi ini. Jadi begini saja, Anda boleh ikut terus sekuatnya. Jadi yang bertahan silakan, kalau mau yang makan dulu atau ngapain dulu silakan ya, karena panjang sekali ini. Kenapa saya mau panjang? Karena supaya kita tidak salah dalam memahami sejarah. Jadi harus mulai dari A sampai akhir. Jadi saya akan bahas terus sampai nanti masuk ke geopolitik yang terbaru, yang termutakhir hari ini. Ini masih bicara sejarah masa lalu. Akhir kerajaan Israel bersatu. Kerajaan Israel, Mamlakat Israel, dan ini adalah bentuk kira-kira Israel pada zamannya Daud dan Salomo. Walaupun Salomo itu menguasai Eret Israel Hashelema, tetapi itu bukan kekuasaan tanah secara mutlak, tetapi dalam bentuk fasal, pemberian upeti. Dan karena kesalahannya, Salomo pernah bersalah meskipun dia sudah bertobat dengan melahirkan kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, tapi konsekuensinya tetap ada, yaitu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang utara itu dikuasai umumnya oleh dinastinya Efraim. Kenapa kok Efraim? Karena pada Kejadian pasal 49, Yakub memberikan hak kesulungan kepada Yusuf dan hak kesulungan Yusuf diberikan kepada Efraim, dan Efraim di sini mengklaim hak kesulungannya, maka yang di utara itu kebanyakan dikuasai oleh Efraim bin Yusuf. Lalu yang di selatan itu dikuasai oleh Yehuda. Jadi di sini ada dua berkat ini menjadi problem di masa datang. Yakub memberikan berkat kesulungan kepada Yusuf dan itu diklaim oleh Efraim dan melahirkan kerajaan Israel di utara, dan garis mesianik seperti yang ditulis dalam Kejadian 49 ayat 10, bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan pernah lepas dari Yehuda sampai nanti datang yang uh, Silo. Silo itu adalah nama dari Sang Mesias. Kejadian 49 ayat 10. Jadi di sini pecah menjadi dua selepas Salomo mati, utara dan selatan. Utara ibu kotanya Samaria, selatan ibu kotanya Yerusalem. Dan ini sudah, kenapa pecahnya? Ini dikaitkan dengan pajak yang dijadikan trigger untuk perpecahannya oleh Yerobeam. Dan Rehabeam, anaknya Salomo, sangat arogan, maka terjadilah pepecahan itu. Perhatikan di sini, Kingdom of David and Solomon di sini. Filistia nggak bisa dikuasai. Apalagi ketika sudah pecah. Jadi kita melihat di sini satu paradoks sejarah. Israel betul bangsa pilihan Tuhan, tapi ada satu syarat yang diberikan kepada Israel, jangan sombong. Jangan apa yang dilakukan gara-gara mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, maka segala tingkahnya Israel itu harus dibenarkan. Kita orang-orang Kristen yang tertambat pada Israel. Nah, kalau mabuk Israel tadi kan ada yang marah, saya ngomong tertambat aja deh. Yang Zionis Kristen, Zionis Indonesia itu harus mengingat kerajaan Israel bersatu itu hanya diizinkan Tuhan selama 120 tahun saja. Dan ini fakta sejarah. 40 di zamannya Raja Shaul, 40 tahun di zamannya Raja Daud, 40 tahun di zamannya Raja Salomo, habis itu pecah. Bahkan 10 suku hilang di utara. Kenapa Tuhan melakukan ini? Meski Israel punya catatan sejarah 4.000 tahun, tetapi sebagai negara Israel bersatu hanya 120 tahun saja, dan ini fakta sejarah nggak bisa dipungkiri.
Anda mau melakukan pembenaran apa? Nggak ada. Mau cuman memang 120 tahun kok. Nah, keselarasan ini ternyata sama dengan fase kehidupannya Musa. Ya. 40 tahun. Yang pertama, di dalam kekuasaan Syaul, masa muda yang masih naif, ya sama. Saul kan raja yang naif. Lalu kemudian di masa 40 tahun kedua, Musa di dalam pengasingan. Perhatikan, meskipun Daud menjadi raja bagi orang Israel, tapi sebenarnya mayoritas kehidupannya itu mengasingkan diri, tidak ada di istananya sendiri. Karena apa? Setelah dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, anaknya kemudian melawan, mengambil tahtanya. Siapa? Salomo. Maka dia menjadi orang di dalam pengasingan. Maka kalau Raja Daud itu menulis, aku dikejar-kejar oleh musuhku. Lah musuh ini siapa? Bukankah Daud itu bisa mengalahkan 10.000 orang Filistin dari tangannya sendiri? Tetapi kenapa dia kok teriak-teriak? Aku dikejar-kejar musuh. Ya, musuhnya anaknya sendiri. Maka dia ada di dalam pengasingan. Nah, 40 tahun kedua seperti yang dilakukan oleh Daud ini persis dengan keadaan 40 tahun kedua ketika Musa ada sebagai orang pelarian, mengembara sebagai pengelana. Karena Daud juga sebenarnya pengelana, dia jarang ada di istananya sendiri sampai nanti anaknya mati. Karena dia nggak mau berkonfrontasi dengan putranya sendiri yaitu Absalom. Lalu kemudian 40 tahun ketiga yang dilakukan oleh Musa, dia menjadi guru bangsa dan itulah seperti masa keemasan dan itu seperti zamannya Salomo. Salomo disebut Kohelet. Apa itu Kohelet? Seorang pengkhotbah. Itu apa itu pengkhotbah Kohelet? Guru. Dan betul seperti Musa pada 40 tahun yang ketiga, Musa sebagai guru, Salomo pun sebagai guru. Kitab Amsal menjadi dasar dari gaya pengajaran filsafat Ibrani yang selalu menggunakan perumpamaan, masyal. Maka ada kitab Misle, kitab Amsal, kitab permisalan. Kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sering mengajar dengan Amsal, dengan perumpamaan. Dari mana asalnya? Dari Salomo. Jadi betul-betul Salomo menjadi guru bangsa seperti Musa ketika masuk di umur 80 sampai akhir hidupnya 120, dia seperti kebijaksanaan Salomo. Dan Musa lah yang meletakkan dasar bagi hukum bagi Israel. Nah, jadi umurnya Salomo sama dengan umur Israel bersatu. Secara filosofis pola 3 kali 40 ini menyampaikan pesan bahwa sejarah Israel bukan sekedar rangkaian peristiwa kebetulan. Bukan. Angka 120 bukan kebetulan, bahkan diulang 2 kali dari polanya Musa kepada raja-raja Israel, Saul, Daud, dan Salomo. Setiap periode 40 tahun karena angka gematria 40 adalah angka generasi. Maka 40 tahun ini mewakili satu generasi penuh yang harus melewati proses pembentukan. Dan nanti angka 40 itu juga nanti muncul. Setelah Yesus Kristus naik ke surga menyelesaikan karya 4 tahun setelahnya, bait Allah yang kedua dibiarkan Tuhan menjadi runtuh. Kenapa 40? Karena 40 selalu mewakili satu generasi penuh. Nah, ini saya juga menulis tersendiri artikel makna dibalik umur 120 tahun untuk kerajaan Israel bersatu. Kenapa sih? Kok cuma 120 tahun? Kenapa nggak lebih lama dari ini? Bahkan nanti Tuhan izinkan bangsa-bangsa kafir berganti-ganti untuk menjajah Israel. Apa susahnya Tuhan untuk mengusir dinasti Seleukus, mengusir Emporium Romawi, mengusir dinasti Ayubiyah, bahkan sampai Utsmaniyah.
Semuanya ini ada dasarnya. Makanya kita kalau belajar tentang Israel, mari kita belajar membaca sejarah dengan hati yang terbuka, bukan dari fanatisme. Fanatismenya ditaruh dulu. Biarpun saya mengajukan ini, saya tetap percaya kok kalau Israel bangsa pilihan Tuhan. Sampai hari ini saya percaya. Tapi untuk belajar sejarah kita harus belajar secara jujur, bukan secara subjektif membenarkan apa saja kesalahan yang dilakukan oleh Israel modern hari ini. Ya, nanti kalau pengen membaca makna 120 tahun Israel bersatu, Anda bisa ketik di Google, Google Search, nanti Anda akan diarahkan ke sini. Ya, lanjut. Yerobeam memberontak. Lalu kemudian Yerobeam yang berasal dari suku Efraim, dia mendirikan kerajaannya sendiri dan 10 suku mengikuti dia. Di raja pertama Israel Utara, rajanya adalah Yerobeam. Dicatat di dalam satu Raja-Raja 12:19 ayat 24, bukan kebetulan karena Efraim di sini mengklaim posisinya sebagai yang sulung dari seluruh Israel. Nah, sekarang kita masuk pada daftar penguasa kerajaan Israel Utara. Karena makalah ini saya bagikan, maka saya akan membacanya secara singkat. Karena isinya kan panjang, nggak mungkin saya bacakan satu-satu. Jadi saya baca secara singkat. Yang pertama dinasti Yerobeam. Masih abad ke-10 sebelum Masehi, dinasti Baasha. Dinasti Baasha di sini. Lalu kemudian dinasti Simri dan dinasti Omri. Wow. Nah, ini yang mau saya tekankan, dinasti Omri yang nanti punya putra namanya Ahab. Ahab punya istri namanya Isabel. Dan Anda tahu, meskipun Israel sudah pecah, Israel dicabut enggak dari haknya sebagai bangsa pilihan Tuhan? Enggak. Dia tetap bangsa pilihan Tuhan. Ya kan? Meskipun pemimpinnya jahat, dia tetap bangsa pilihan Tuhan. Yes. Ya. Nah, ada satu waktu Israel Utara dikuasai oleh Ahab. Dan bagi saya, sorry to say, Anda bisa marah sama saya. Dan saya menganggap Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan, yes. Tapi apakah Israel itu selalu ada di dalam kuasa pemimpin seperti Daud dan Salomo? Nggak selalu. Ada pemimpin yang baik. Contohnya siapa? Saya suka sama Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin yang dibunuh oleh Yigal Amir itu. Nah, Yigal Amir itu kan bunuh dia. Padahal dia pemimpin yang baik. Pemimpin yang suka damai. Dibunuh malah. Nah, di sini juga kemudian Israel dikuasai oleh raja yang jahat. Saya menggambarkan pemerintahan Benyamin Netanyahu itu seperti Ahab dan Isabel. Siapa Isabelnya? Donald Trump. Yang dia punya cenayang namanya Paula White. Nah, Anda pasti marah-marah yang suka sama Paula White sama saya. Nggak apa-apa, namanya saya sudah buka kelas ini. Anda bisa nggak setuju, boleh. Ya. Tapi kita kan belajar sejarah. Saya menggambarkan kekuasaan Benyamin Netanyahu dan Ben Gvir, ya. Lalu kemudian Bezalel Otzri, itu orang-orang seperti Raja Ahab. Cerminan negara Israel modern. Yang didukung oleh aliansi pedofilia Donald Trump sebagai Isabelnya. Karena menyuntikkan perang ini seperti perang agama. Pete Hegseth itu bolak-balik menyebut ayat Alkitab sebagai perang Harmagedon. Itu cenayang itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Pada zamannya Ahab, ada pembunuhan nabi-nabi Tuhan. Bukankah gereja-gereja turut dibom? Orang-orang Kristen turut mati. Orang-orang Kristen Palestina yang saya catat tadi, saya ulas dalam The Forgotten Christian. Masa kita orang Kristen Indonesia abai pada hal itu atau membutakan diri? Yang penting Israel menang, yang penting Israel menang. Enggak juga. Ini adalah keadaan seperti zaman Ahab dan Isabel.
Bahkan ketika Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan itu pakai kata karat berarti memotong habis, membinasakan. Ya, ini bukan sekedar penganiayaan kecil, dan itulah yang terjadi pada Kristen Palestina hari ini. Dan sampai ada Obaja menyembunyikan 100 nabi Tuhan di dalam gua. Elia merasa dirinya ditinggal, dia stres gara-gara berhadapan dengan cenayang tadi, Isabel. Dan itu seperti yang terjadi hari ini, ada prosekusi orang-orang Kristen di Palestina, di Tanah Suci. Sekali lagi saya ulang, orang Kristen kalau dengar Palestina jangan sensi. Ini bukan Palestina seperti teman-temannya Goliat pada zamannya Daud, karena orang Palestina zaman itu sudah hilang. Ini adalah nama Palestina yang disematkan oleh Kaisar Hadrian sebagai nama wilayah. Secara administrasi wilayah itu namanya Palestina. Maka Kristen yang sudah berdiri sejak Kisah Para Rasul pasal 2 juga disebut sebagai Kristen Palestina. Ya, ini saudara kita yang umurnya setua agama Kristen hari ini. Umurnya sama, 2000 tahun. Dan inilah gereja-gereja yang dibombardir oleh Israel modern hari ini. Lalu kemudian Kristen Zionis Indonesia ngomong begini, mereka dijadikan human shield oleh Hamas. Terus kita di sini disuruh percaya doang begitu. Kan gila ini. Untuk apa? Mengharmonisasi kejahatan dan represif dari Israel modern hari ini. Jangan dong. Beragamalah yang benar, beragamalah yang adil. Pakai hati nurani, bukankah Yesus mengajarkan hukum kasih? Dan ini yang terjadi. Oh, pakai kerudung berarti Islam. Anda belum pernah ke Yerusalem. Orang perempuan pakai kerudung belum tentu Muslim. Mau Muslim, mau Yahudi, mau Islam, pakai kerudung kok. Bahkan perempuan-perempuan Heredi yang tinggal di Mea Shearim itu pakai burka. Mereka bukan orang Islam, tapi mereka orang Yahudi Ortodoks yang garis keras, Heredi. Dan di antara mereka ada Neture Karta yang sangat menentang kebijakan dari Benyamin Netanyahu yang sering demo itu kan, yang sering bawa bendera Palestina. Karena nenek moyang mereka tinggal di daerah yang namanya Palestina sejak berabad-abad tahun yang lalu, bisa hidup berdampingan walaupun bukan menjadi warga negara kelas pertama, tapi mereka aman, gereja juga aman. Dan inilah yang terjadi. Dan inilah persekusi yang terjadi hari ini. Masa orang-orang Kristen haleluya haleluya terus? Kalau Anda haleluya terhadap peristiwa seperti ini, apa bedanya dengan ISIS yang goro orang sambil teriak Allahu Akbar? Apa bedanya? Nggak beda Anda. Karena fanatisme agamawi itu. Nah, kita harus melihat ada konteks politik dan religius juga dilakukan secara represif pada zamannya Ahab dan Isabel. Ahab setelah menikahi Isabel, putri Raja Sidon itu, Ahab mendirikan kuil Baal di Samaria. Nah, wow. Bukankah dalam file Epstein itu juga ada banyak ikon Baal? Apa latar belakangnya? Nanti ya, cari nanti simbol-simbol Baal pada file Epstein, dan siapa itu Epstein? Ini sama terjadi pada zamannya Ahab dan Isabel. Dan nabi-nabi Tuhan diancam secara politik maupun religius, sama dengan Kristen hari ini diancam secara politik dan religius. Mereka diludahi, mereka dibom gerejanya, rumahnya dirusak, mereka menjadi pengungsi, anak-anak ikut mati, orang-orang tua ikut mati, kelaparan. Jadi penganiayaan Nabi bukan hanya isu agama, tapi juga perebutan legitimasi kerajaan, konflik antara
monoteisme Tuhan dan Baalisme negara. Dan kontrol atas suara kenabian terjadi hari ini kan di negara Israel modern. Orang seperti Elia justru diburu, nabi-nabi Tuhan dibunuh, mata di Mika bin Yimla di penjara karena bernubuat melawan Ahab, ngasih kata-kata yang nggak enak buat Ahab. Kata-kata saya ini juga nggak enak buat para penganut Kristen Zionisme di Indonesia, tapi saya harus memperkatakan ini dengan resiko Anda membenci setelah masuk kelas ini. I take that risk. Tapi orang Kristen di Indonesia yang Zionis harus diajari membaca sejarah secara benar dan adil. Tuhan Yesus pada saat dia melayani di bumi pernah berteriak, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Dan inilah latar belakangnya. Dan Israel jahat bukan hari ini saja, juga dulu berarti. Ya kan? Maka apakah kejahatan Israel modern hari ini harus dibenarkan gara-gara mereka dikasih label bangsa pilihan Tuhan? Enggak. Tuhan Yesus juga menyesalkan Yerusalem yang membunuh nabi-nabi enggak dibenarkan sama Tuhan Yesus kan? Dan ini merujuk kepada pola penolakan terhadap nabi-nabi baik di kerajaan utara maupun di selatan. Pelakunya siapa? Pelakunya bangsa pilihan Tuhan. Mau hapus ini sejarah. Ini bahkan sejarah Alkitabiah. Dan ini yang terjadi. Anda lihat di sini. Bagus. Israel baik. Israel penuh kemanusiaan. Lihat ini. Lihat. Hanya dengan harmonisasi ini dipakai human shield oleh Hamas. Terus Anda percaya? Anda percaya begitu saja dengan harmonisasi alasan seperti itu? Anda percaya? Kalau Anda percaya, kenapa mesti meluas ke Lebanon Selatan yang juga dihuni oleh banyak saudara-saudara Kristen kita di sana? Lalu kemudian juga diharmonisasi. Oh, itu jadi penyembunyian Hezbollah. Tapi yang mati warga sipil, anak kecil, orang tua, rumahnya, semuanya di bumi ratakan untuk apa? Mencapai Eretz Israel Hashelemah, Israel Raya. Nah, Asia, anak dari Ahab dan Isabel, dia umurnya nggak lama, maka kemudian dia diganti oleh Yoram. Dan perhatikan baik-baik pada masa pemerintahan Yoram, yang Yoram di Israel Utara, itu Tuhan sengaja memberikan perkenannya kepada bangsa Aram untuk mengalahkan Israel Utara, dan salah satu panglimanya adalah siapa? Naaman. Tuhan membiarkan Israel Utara di dalam kekuasaan Yoram, anaknya Ahab dan Isabel, dikepung oleh Ben-Hadad. Terjadi kelaparan ekstrim di Israel Utara, sehingga karena kelaparan ekstrim itu nggak ada makanan lagi, lalu kemudian ada kanibalisme pada bangsa pilihan Tuhan, Israel. Wow. Adanya perang yang menimbulkan kelaparan, bahkan terjadi sampai kanibalisme, itu nggak terjadi di banyak bangsa. Sedikit saja di antara bangsa-bangsa di dunia ini dalam sejarahnya. Salah satunya Israel. Dan Israel mengalami ini bukan sekali, bukan dua kali, tetapi 3 kali. Dalam filsafat Ibrani, 1 kali biasa, 2 kali konfirmasi, 3 kali extremely. Kekalahan perang, sampai kelaparan, sampai terjadi kanibalisme, bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali. Yang pertama terjadi di Israel Utara ketika Samaria dikepung oleh Ben-Hadad, ada kanibalisme, dicatat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Ada perempuan yang ngomong sama temennya, hari ini kita makan anakmu ya, besok makan anakku. Jadi anak mereka menjadi santapan karena ketiadaan pangan. Lalu kemudian 2 orang ini menghadap kepada Raja Yoram.
Dan peristiwa ini artinya apa? Kejahatan Israel meskipun mereka bangsa pilihan Tuhan, tapi covenant itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kekudusan. Kalau mereka nggak Ya, tampaknya Gurita ada tantangan sinyal. Kita tunggu ya sobat sekalian. 53 sampai 57 sudah memberikan peringatan ini. Maka peringatan ini bukan ujuk-ujuk datang, karena jika Israel memberontak, mereka akan memakan anak-anak mereka sendiri saat pengepungan dan kelaparan. Tragedi di Samaria ini sebagai jawaban atas kutuk perjanjian. Namanya covenant. Covenantnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Setia, adil, kudus. Dan ketika mereka tidak setia, tidak adil, tidak kudus, dibiarkan kalah oleh bangsa-bangsa kafir. Ya, perhatikan. Maka hari ini kalau Anda ngefan dengan Israel boleh, tapi nggak boleh fanatik. Karena fanatik itu akan mengarahkan Anda pada dehumanisasi. Ketika Anda menganggap nyawa orang Palestina tidak berharga, bahkan lebih rendah daripada harga nyawa binatang, maka ketika Anda selalu membenarkan apapun represif yang dilakukan oleh Israel modern, berarti kita sudah masuk pada fanatisme yang akut. Ingat di sini, bangsa pilihan Tuhan loh, dibiarkan Tuhan kalah perang. Lalu masuk dinasti Yehu dan seterusnya, ada masa anarki dan seterusnya, ya, nggak pernah benar. Nah, lalu kemudian masuk pada raja terakhir di Israel Utara, masa Raja Hosea pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, kenapa kerajaan ini berakhir? Dan ini dosa dari Israel Utara itu disebut sebagai dosa pola Yerobeam. Karena Yerobeam, mulai dari Yerobeam, Israel Utara mulai membangun mesbah-mesbah bagi ilah-ilah asing. Kenapa mereka membangun mesbah bagi ilah-ilah asing? Karena Yerobeam harus melakukan suatu institusi keagamaan yang baru supaya orang di Israel Utara jangan pergi ke Yerusalem karena di sana ada Bait Allah kan. Maka kemudian di Samaria didirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Allah-Allah, ilah-ilah ya, yang berasal dari ilah-ilah orang-orang Kanaan. Maka Tuhan membiarkan sampai 10 suku itu hilang. Siapa aja 10 suku itu? Ruben, Simeon, dan Naftali, Gad, Asher, Isyakar, Sebulun, Manasye, dan Efraim. Kenapa? Karena Efraim melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan mengikuti dosa Yerobeam. Menyembah ilah-ilah asing, ilah-ilah orang Kanaan. Dan itulah hukuman Tuhan, 10 suku hilang terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi atau tepatnya di tahun 722 sebelum Masehi. Dosanya ada 3 akarnya, yaitu penyembahan berhala, ada limbu emas, Baal, korupsi kekuasaan, ketidakadilan sosial. Perhatikan, menindas orang lemah. Kayak hari ini, banyak anak-anak nggak bisa sekolah, kelaparan, orang-orang Palestina yang dianggap nyawanya bahkan lebih rendah daripada binatang oleh orang-orang Kristen. Nggak apa-apa. Dibunuh kan, yang bunuh bangsa Israel pilihan Tuhan sedang mempertahankan tanah yang menjadi haknya. Kan gitu selalu. Perhatikan di sini. Tuhan membiarkan tempat itu dikuasai oleh bangsa kafir. Anda yakin kalau Anda ngefans sama Israel modern hari ini, Anda yakin mereka benar, suci, dan adil? Anda yakin?
Anda mau berapologetika untuk Israel modern hari ini, Anda yakin mereka benar, suci, dan adil? Mari kita bicara kalau Anda punya dasarnya bahwa Israel modern hari ini benar, suci, dan adil. Ya, ini omongan saya ini bikin marah orang-orang Kristen Indonesia yang ngefan dengan Israel kan? Nah, sekarang kita masuk pada yang di selatan nih. Daftar penguasa kerajaan Israel yang di selatan, kerajaan Yehuda dari dinasti Daud yang raja-rajanya adalah keturunan Daud. Dan di situ ada 3 suku. Satu suku Yehuda sebagai suku yang ruling the power, dinasti Daud. Lalu kemudian ada Lewi karena mereka tetap bertahan di situ karena mereka melayani di Bait Allah. Lalu kemudian ada Benyamin. Kenapa Benyamin kok tetap ada di selatan? Karena ini ada ikatan emosional. Karena di Bethlehem di situ ada makamnya Rahel, ibunya Benyamin, yang dia mati gara-gara melahirkan Benyamin. Maka ada ikatan emosional. Benyamin nggak mau ke utara. Meskipun dia adalah adiknya Yusuf. Dia nggak mau ke utara, dia memilih untuk ke selatan. Dan yang negara di selatan ini disebut sebagai kerajaan Yehuda atau Yudea di masa kemudian. Dan juga bisa disebut sebagai Yahudi. Kenapa kemudian Israel, Ibrani, dan Yahudi itu kemudian menjadi equal? Karena Israel secara umum itu kan sudah hilang 10 suku. Yang tinggal kan kerajaan Yehuda, Yahudi. Maka Israel keseluruhannya bisa disebut sebagai Yahudi. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku orang Yahudi dari suku Benyamin. Kenapa dia mengatakan aku orang Yahudi? Karena dia adalah sisa dari kerajaan Yehuda atau Yudea. Awalnya siapa rajanya? Rehabeam. Siapa ini Rehabeam? Putranya Salomo yang sombong itu. Kan lagi berdebat dengan Rehabeam. Rehabeam, bapakmu ngasih pajak terlalu tinggi. Kalau Rehabeam lalu jawabnya, kalau bapakku ngasih pajak yang tinggi, aku ngasih pajak lebih tinggi lagi, bahkan aku akan menghukum orang yang nggak mau bayar pajak itu. Jadi ada tantangan di sini. Ya, raja pertama Rehabeam, anaknya Salomo yang sombong, Abia, Asa, lalu kemudian Yosafat, Yoram, Asia. Jadi di sini ada nama yang mirip-mirip ya, ada Yosafat, ada Yoram yang juga menjadi nama di kerajaan Israel Utara kan, tapi ini Yosafatnya beda, Yoramnya juga beda. Asia, Atalia. Nah, Atalia ini nanti ada hubungannya dengan Isabel. Dan kemudian ada Raja Yoas. Dan kemudian ada masa krisis besar. Dimulai pada masanya Hizkia. Ya, ini paralel dengan Israel Utara yang jatuh. Masa pemerintahan Hizkia ini. Lalu kemudian bagaimana di dinasti Daud yang terakhir menguasai kerajaan Yudea, dia pada akhirnya dihukum juga oleh Tuhan. Kenapa? Karena di situ terjadi ketidaksetiaan. Jadi ingat ketika Israel, meski dia tetap statusnya sebagai bangsa pilihan Tuhan, dan ini Tuhan Yesus belum lahir kan? Dia tetap sebagai bangsa pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan secara khusus akan melahirkan Sang Mesias. Tetapi meskipun dia bangsa pilihan Tuhan, dia tidak imun dari kesalahan yang dibenarkan. Kalau salah ya benar, ya kalau salah ya salah, tidak bisa dibenarkan. Kerajaan Yehuda dari dinasti Daud pada akhirnya jatuh dan mereka dibuang ke Babel. Kenapa kok dibuang ke Babel? Karena Tuhan ingat janjinya. Kalau Israel dibiarkan musnah seperti 10 suku di utara, lah terus nanti Sang Mesias lahir dari mana? Nah, maka kemudian sisa Israel ini yang masih hidup kemudian dibuang ke utara di Babilonia dengan kekalahan dari Raja Nebukadnezar. Nah, jadi di sini ada masa kemunduran mulai dari Manasye, lalu kemudian Amon, Yosia, ini semua raja jahat semuanya. Ya, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, Sedekia
Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Di kota suci Yerusalem terjadi keadaan yang sama seperti zamannya Raja Yoram tadi. Ada kekalahan yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kelaparan. Dan kelaparan itu bukan kelaparan biasa, kelaparannya juga mengakibatkan kanibalisme. Dan kemudian sisa yang masih tersisa di sini dibuang ke Babel. Israel bangsa pilihan Tuhan kalah perang loh. Dan dia menjadi bangsa buangan loh. Maka kalau Israel jahat, bukan berarti dibenarkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau Israel hari ini tidak ada peri kemanusiaannya dalam membantai orang-orang yang tidak sejenis dengannya, bangsa Palestina, baik yang beragama Islam maupun Kristen, Anda mau benarkan? Nggak bisa. Sejarah menuntut keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Dan yang di Israel Selatan, meskipun Tuhan masih menyisakan supaya mereka jangan punah, karena mereka harus melahirkan Sang Mesias, hukuman Allah tetap ada. Terjadi pada bangsa pilihannya yaitu Israel yang mencapai titik ekstrim kelaparan hingga kanibalisme terjadi kedua kalinya di tanah suci Israel. Dan ini adalah penggenapan dari Ulangan 28 ayat 53 sampai 57. Di sini Musa sudah memberikan warning, kamu harus setia. Kalau nggak setia dan ketika engkau tidak adil, nanti ada suatu keadaan seorang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu bisa kesel sama saudaranya terhadap istrinya sendiri, terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah. Kenapa? Karena kaya. Ya, dia juga akan kesal terhadap suami sendiri dan terhadap anak-anaknya laki-laki maupun anak-anaknya perempuan. Dan perhatikan di sini ayat 57. Uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anaknya yang dilahirkannya karena kekurangan segala-galanya, ia, perempuan itu, ibu itu akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di tempatmu. Artinya mana? Tempatnya bangsa pilihan Tuhan di mana? Di tanah suci. Di tanah suci ada kanibalisme. Dan itu ditulis oleh Nabi Yeremia dalam Ratapan pasal 4. Perhatikan. Ngeri sekali tangisan dari Nabi Yeremia. Dan ini, kengerian ini selalu dibacakan pada setiap tanggal 9 bulan Av. Karena ketika Raja Nebukadnezar mengalahkan Yerusalem dan meruntuhkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo, di sini ditangisi oleh Yeremia, dicatat di dalam Ratapan pasal 4. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan, kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya. Anda pernah lihat kelaparan di Ethiopia tahun 80-an? Kalau Anda seumuran saya masih ingat deh. Ya, atau di Google sekarang. Jadi kulitnya menempel pada tulang-tulangnya. Mengering seperti kayu. Lebih bahagia bagi mereka yang gugur karena pedang. Mending kamu mati di perang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tidak ada hasil ladang. Perhatikan ayat 10. Perhatikan, terjadi pada bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Perhatikan, dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan tatkala runtuh putri bangsaku. Ini terjadi pada 586 sebelum Masehi ketika kalah dari Nebukadnezar. Dan nanti di masa datang setelah 40 tahun Tuhan Yesus naik ke surga, terjadi lagi di tahun 70 Masehi yang sama terjadi kelaparan dan kanibalisme yang sama. Pertanyaannya,
Kenapa sih kekalahan perang yang menimbulkan kelaparan lalu berakhir dengan kanibalisme? Makanya bukan kebetulan. Dalam bahasa Ibrani, sebuah kata dengan kata yang lain itu bisa berhubungan. Kata perang untuk bahasa Ibrani adalah milchama. Milchama. Mem ini untuk menunjukkan nomina. Di sini untuk menunjukkan nomina. He-nya ini. Berarti ini dibuang. Berarti akar katanya apa? Laham. Laham itu artinya memangsa atau makan. Lalu kemudian ada kata lechem. Lechem itu artinya makanan atau roti. Wow. Jadi perang itu selalu berhubungan dengan makanan. Perangnya manusia kepada Tuhan yang pertama kali, Adam memberontak kepada Tuhan gara-gara apa? Gara-gara makanan lechem. Kenapa? Karena Adam ingin menjadi seperti Allah. Yang tiga ayat, kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Maka kemudian Adam memakannya. Jadi perangnya manusia yang pertama kali gara-gara makanan. Maka kemudian kalau ada perang yang paling berat, itu akan berdampak pada lechem yang habis. Dan kemudian sampai seorang ibu tega makan anaknya sendiri, kanibalisme. Kenapa? Ini bukan sekedar lapar biasa, tapi di sini ada kegilaan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi jangan katakan kalau kelas ini antisemit. Enggak, kita membaca ayat secara luas dan jujur. Bahwa kovenan Tuhan dengan Israel harus ada syaratnya. Syaratnya adalah keadilan dan kekudusan dan kasih setia. Apakah Israel modern hari ini ada di tahap itu? Justru saya melihat Israel modern itu seperti keadaan Israel di dalam kekuasaan Ahab dan Isabel. Ya, nanti kalau marah-marah saya sama saya ya nanti waktu ditanya jawab ya. Nah, jadi ini ada wordplay. Nah, ini wordplay betul-betul. Milchama. Dari kata laham, to fight, memangsa. Dan ada hubungannya dengan lechem, makanan atau roti. Maka perang yang benar-benar perang dan perang yang paling dahsyat akan melahirkan perang makanan. Yang kemudian ketiadaan makanan bahkan sampai orang makan orang. Ini filsafat Ibrani yang nggak bisa dijelaskan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Harus dibaca dalam bahasa asli Ibrani. Makanya kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Anda akan mendapatkan keluasan yang sangat-sangat luas. Dan saya harap ketika kita belajar bahasa Ibrani, tetap kita menjadi manusia yang penuh kasih dalam hati nurani yang bersih. Bukannya membenarkan setiap kejahatan gara-gara mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, punya hak atas tanah itu. Buktinya apa? Tuhan membiarkan tanah suci itu berabad-abad dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir. Itulah yang sudah kita pahami, terjadi kanibalisme di Israel Utara, terjadi kanibalisme juga di mana? Di Israel Selatan, di kerajaan Yehuda. Dan hukuman kanibalisme ini bukan tiba-tiba ada, tetapi sudah dinubuatkan oleh Musa sebagai warning, Ulangan pasal 28 ayat 53 sampai 57 dan ditulis secara jelas oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 4. Israel adalah umat perjanjian. Maka hati-hati menyematkan nama Israel sebagai nama bangsa karena Tuhan memang
memilih bangsa itu, tapi Tuhan juga memberikan disiplin yang sangat ketat. Ketika mereka melanggar tingkat yang tertinggi, maka itulah yang terjadi. Kalau Anda baca file Epstein, itu kan juga banyak sekali tendensi-tendensi yang memang banyak nggak diakui sih, tapi kemungkinan itu ada loh. Apa? Pedofilia, melakukan hubungan seksual with the minor. Nah, itu ada di file Epstein. Dan juga ada rumor, ya masih rumor, bahwa anak-anak yang dipakai oleh pembesar-pembesar yang ada di file Epstein itu pada akhirnya dimasak, dimakan. Nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi mungkinkah itu ada? Kalau ini mengingat pada eh, sejarah yang sedemikian, mungkin nggak sih? Nah, yang dijamu oleh Jeffrey Epstein itu kan orang-orang berkuasa, orang-orang yang kuasanya melebihi apapun, atau orang yang kaya melebihi apapun. Kalau orang kayanya ekstrim itu kadang-kadang appetite-nya itu juga ekstrim. Ada yang pernah nonton film ini, Eyes Wide Shut? Dulu waktu saya nonton filmnya Tom Cruise sama Nicole Kidman itu agak nggak ngerti. Apa sih film ini? Gitu kan. Saya sampai nonton tuh, apa ini? Bener nggak sih ini ada? Tapi ternyata itu ada. Benar itu dicatat di dalam file Epstein yang baru dirilis oleh DOJ Amerika tanggal 30 Januari tahun ini, 2026 ini. Mungkinkah itu ada? Bisa mungkin loh. Dan siapa itu Jeffrey Epstein? Silakan Google. Nggak jauh-jauh dari sini juga ya. Nah, jadi di sini ada hukuman measure for measure. Mida keneged mida. Pembalasan hukum yang setimpal karena Israel melakukan kekejian mempersembahkan anak-anak mereka kepada berhala yaitu dewa Molok, maka kemudian anak-anak Israel menjadi korban untuk santapan ketika bangsa pilihan Tuhan ini kelaparan karena kalah perang. Jadi pengepungan dari bangsa-bangsa kafir yang dari utara untuk mengalahkan Israel bangsa pilihan Tuhan ini adalah konsekuensi geopolitik. Tujuannya apa? Bukan kejahatan, tapi peringatan. Peringatan yang terakhir kalau sampai nanti ada kelaparan bahkan sampai ada kanibalisme. Mengapa hukuman pada bangsa pilihan Israel ini lebih berat daripada bangsa-bangsa lain? Kalau sampai ada kanibalisme. Tahun 80-an itu ada kelaparan yang melanda Ethiopia. Ya, kita semua yang seumuran dengan saya masih ingat itu, tapi nggak pernah kita dengar sekalipun seorang ibu makan oroknya sendiri. Tapi di sini di Alkitab nulis seorang ibu makan bayinya sendiri. Kenapa kok Tuhan itu menghukum Israel lebih berat? Nah, ini ada paradoks teologis. Bangsa lain mereka nggak memiliki Torah, perjanjian khusus covenant, dan tidak memiliki wahyu penuh, tetapi Israel menerima Torah, menerima covenant, mengalami mukjizat, mengenal Allah secara langsung, bahkan Musa melihat Tuhan wajah ke wajah. Maka hukuman Israel lebih berat karena terang yang mereka miliki lebih besar. Dan dimensi yang paling berat dari Israel, bangsa pilihan Tuhan ketika mereka melakukan kejahatan ini, Tuhan memalingkan mukanya dan terjadi keadaan the absence of God. Maka terjadi kelaparan ekstrim hingga kanibalisme. Ini bukan hanya hukuman fisik, ini juga hilangnya berkat. Dalam teologi Ibrani, hidup itu shalom ketika mereka setia kepada Tuhan. Tapi hidup itu menjadi hukuman, kehancuran total ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi seorang ibu yang punya rahim, rahim itu artinya apa sih? Kasih setia. Ibu bisa nggak punya kasih setia kepada bayi yang dia lahirkan sendiri, malah dimakannya, dan itu terjadi 3 kali di tanah suci Israel. Jadi ini benang merah kitab Torah. Ketika ada pemilihan Tuhan kepada bangsa Israel, responnya harus setia, dan ketika mereka setia ada berkat.
harus ada selalu hubungan dalam doa, permohonan pertolongan, maka Tuhan memberikan pertolongan dengan contoh ada Exodus. Bangsa Israel keluar dari Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Lalu kemudian ada perjanjian Sinai. Mereka diharuskan menaati semua perintah Torah 613 mitzvot. Mereka nggak boleh nggak boleh gagal melaksanakan satu dari hukum itu. Nah, tapi dan pendidikan mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi ketika mereka tidak setia, maka ada kutuk, ada pengepungan bangsa-bangsa lain, dan di situ ada kehancuran. Dan itulah kehancuran yang terjadi pada saat itu. Tersisanya kerajaan Yehuda terjadi pada tahun 586. Bait Allah yang dibanggakan, yang dibangun oleh Salomo, dibiarkan Tuhan runtuh. Ada kelaparan hingga kanibalisme, pembuangan di Babel. Maka orang Kristen di Indonesia yang Zionis, yang tertambat pada Israel, ya, saya nggak pakai mabuk Israel, ada yang marah tadi, maka Anda boleh tetap percaya mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, itu betul, tapi pertimbangkanlah. Apakah Anda yakin Israel modern hari ini itu seperti Israel pada zamannya Daud dan Salomo? Gimana kalau Israel ini terjadi pada zamannya Israel modern hari ini seperti Israel pada zamannya Ahab dan Sedekia, atau pada zamannya Ahab dan Isabel, dan pada zamannya Sedekia, penguasa terakhir di kerajaan Yehuda. Dan itulah hukuman pada Israel ketika tidak setia. Dan itu benar-benar terjadi. Ya. Dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. 70 tahun saja, setelah itu kembali ke tanah suci karena akan sampai kepada kesudahannya Allah inkarnasi yang nanti akan lahir di Beit Lehem. Beit itu rumah, Lehem. Lehem itu apa? Lehem itu makanan kan? Nah, karena dunia ini sudah menjadi perang, maka Allah inkarnasi nggak bisa lahir di sembarangan tempat. Dia harus menjadi antidot dari milhama itu. Dia harus lahir di Beit Lehem, rumah roti, rumah makanan. Karena dia yang akan mengakhiri perseteruan antara Tuhan dengan manusia, yaitu milhama, perseteruan, dengan lahirnya sang roti hidup. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, perjanjian baru, walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi Anda harus ingat bahwa apa yang terjadi pada perjanjian baru itu berkaitan secara antropologi budaya dan juga filsafat Ibrani yang terkait erat, tidak lepas dari perjanjian lama. Lechem menimbulkan milhamah, perang itu selalu berurusan dengan makanan, maka Tuhan Yesus lahir di Bethlehem bukan kebetulan, karena dia akan apa? Membebaskan orang-orang dari penjajahan yang saat itu pembuangan di Babel 70 tahun, ya. Dan nanti di masa datang lahirnya Sang Mesias, kejatuhan Yehuda oleh kalah dari Nebukadnezar, kemudian terjadi deportasi, pengiriman orang-orang sisa Israel ini ke Babel dimulai tahun 605 sebelum Masehi, 697 sebelum Masehi, dan ada 3 macam gelombang dan sampai mereka kembali pembuangan di Babel, ya. Nah, baik, ini sudah 1 jam lebih ya, tapi coba saya lihat di sini. Oke. Nah, oke, kita bisa beristirahat selama 15 menit. Baik. Berarti kita nanti masuk pada jam Jam 12.10 ya, 12.10. Mas Iya. Dimas. Terima kasih banyak Ibu Rita. Apakah membuka satu pertanyaan atau kita langsung break aja Bu Rita? Nanti karena Oh ini ya, jam makan ini siang kan masih gimana ada Bu Rita? ini ya. Sorry, sorry. Oh ya, satu deh ya, Satu satu. pertanyaan. Baik, Satu. silakan Ya, Bu Jeremy kan Owen ada kan. bisa
Ya, bisa ditekan dulu. Ya, betul. Mikrofonnya Ya, terdengar suara saya tadi, Mas? jelas, Silakan. jelas, jelas, Bung Jeremy. Silakan. Ya, baik. Ibu Rita, terima kasih. Pertanyaannya langsung saja. Tadi bagus sekali menurut saya. Nah, dengan adanya paparan konteks filosofis, baru biblis, baru historis, masih saja ada, saya tidak mau memperkeruh, tapi fakta bahwa masih saja banyak perdebatan tentang mereka-mereka yang terus membela Israel dengan buta gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, menurut Bu Rita, variabel apa saja yang menjadi masalah mendasar sebenarnya secara pedagogis? Kenapa Ya, masih banyak orang Kristen yang, sorry to say, itu bebal sekali gitu ya? Nah, apakah ini masalah ketiadaan otoritas, maksudnya untuk mengikat kesatuan iman Kristen, artinya apakah karena tiada itu semua orang jadi, kan tadi orang-orang jadi kayak ada ayat ini loh Bu gitu, jadi ayat itu jadi bahan perdebatan, padahal ibu itu sudah scholar dan sudah punya landasan yang baik sekali gitu. Nah, maksudnya kira-kira variabel apa saja yang menjadi pengaruh kenapa hal yang baik yang ibu ajarkan seperti itu masih aja diperdebatkan lagi. Ini ketiadaan otoritas dalam kesatuan iman umat Kristiani atau ya, apa ibu sebenarnya? Karena kalau kita bicarakan tafsir, kayaknya semuanya menafsir. Selama ibu menjelaskan itu ada yang menafsir di komen, ditafsir lagi. Jadi kayak ini nggak bisa Ya, respect dulu kah? Nah itu kurang lebih seperti ibu. ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. ya. Ya, baik. Terima kasih, Jeremy. Pertanyaan sangat baik. Tentu saja yang saya paparkan ini oleh para penganut premilenialisme dispensasi, itu mereka nggak akan setuju. Jadi sekarang kuncinya adalah yang nggak setuju dengan paparan saya tadi, itu adalah orang-orang Kristen yang menganut paham premilenialisme dispensasi, yang doktrin ini sebenarnya baru muncul dari pengajarannya John Nelson Darby pada abad ke-18. Dan kemudian itu berkembang luas di Amerika. Dan kemudian itu dianut oleh orang-orang Kristen Amerika, yang di Kristen Amerika itu nanti muncul beberapa aliran, aliran Pentakosta dan aliran karismatik. Nah, aliran Pentakosta dan aliran karismatik ini percaya pada peta zaman. Itulah sebabnya mereka selalu menekankan bahwa Israel ini seperti jamnya Tuhan. Jadi kalau Israel itu membangun satu negara yang merdeka, wah ini Tuhan Yesus mau datang nih. Nah, setiap kali ada perang ya, yang menyerukan perang Harmagedon itu bukan cuman Pete Hegseth, enggak. Itu sudah saya dengar sejak saya SMP. Sejak saya SMP itu sudah saya dengar kalau ada eh, siapa itu? Saddam Hussein begini begitu. Wah, Saddam Hussein diartikan sebagai Nebukadnezar dan Tuhan Yesus akan datang perang Harmagedon. Nah, itu orang-orang Pentakosta karismatik itu selalu mengaitkan dengan ini. Dan karena mereka itu menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu didahului dengan dibangunnya bait Allah ketiga, maka kemudian orang-orang Kristen yang berada, itulah kenapa ya ada Paul White, ada Pete Hegseth, ada siapa lagi? Ya, mengapresiasi ada Charlie Kirk. Charlie Kirk itu dulu itu dia seorang premilenialisme atau pendukung Trump yang garis keras. Tapi setelah dia mengunjungi Israel dan melihat Gaza, dia berbalik arah. Dan itulah kenapa dia mati. Wow. Jadi kadang-kadang ketika menyuarakan kebenaran, harganya ya nyawa. Hari ini saya mengungkapkan paparan ini ada harganya juga. Orang Kristen Indonesia yang Zionis itu pasti benci sama saya hari ini, mulai saat ini. Tapi saya harus mengambil resiko itu supaya kita mengerti kebenaran. Bahwa Israel betul bangsa pilihan Tuhan, tapi tidak selalu semua apa yang dia lakukan
boleh dibenarkan. Kalau orang-orang penganut premilenialisme dispensasi yang utamanya ada di arus gereja-gereja Pentakosta karismatik yang mengatakan bahwa bait Allah ketiga adalah tanda-tanda Yesus lahir ke bumi. Bukankah Tuhan Yesus ketika pelayanan di bumi, Tuhan Yesus bilang apa? Ani gadol min hamikdash. Aku lebih besar daripada bait Allah ini. Jadi buat Tuhan Yesus, bait Allah itu nggak penting. Kalau bait Allah itu penting, itulah kenapa Tuhan Yesus kok nggak milih tempat kenaikannya ke surga kok nggak dari bait Allah. Padahal bait Allah itu dulu kan tempat paling sakral saat itu. Tuhan nggak pilih bait Allah yang di Yerusalem. Malah Tuhan marah-marah sebelum dia disalibkan kan, menjungkir balikkan semua meja-meja jualan yang ada di bait Allah itu kan. Dan itu menjadi pembenaran bagi imam-imam Israel. Nah, ini orang ini harus disingkirkan nih. Maka kemudian terjadi penyaliban itu. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan kemudian di hari yang ke-40 naik ke surga, Tuhan Yesus nggak pilih bait Allah. Tuhan Yesus pilihnya apa? Bukit Zaitun. Kenapa Bukit Zaitun? Karena zaitun adalah bahan utama dari minyak urapan. Maka sebagai yang diurapi, Mesias yang diurapi, dia naik ke surga dari Bukit Zaitun dan itu adalah inaugurasi dia sebagai Raja Semesta. Karena langit dan bumi adalah tahtanya, maka Tuhan Yesus tidak sudi masuk ke bait Allah itu karena bait Allah itu sudah penuh dengan kekotoran. Sekarang Kristen-Kristen Zionis Indonesia yang mendukung Israel membangun bait Allah ketiga, saya mau tanya, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika bait Allah itu didirikan? Bukankah mereka juga berupaya mengadakan red heifer, lembu merah? Berarti lembu merah ini apa? Akan dipersembahkan di bait Allah ketiga kan? Nah saya tanya, kalian ini Kristen sudah belajar yang benar apa enggak sih? Bukankah di Yohanes 19 ayat 30 itu menuliskan tetelestai, bahwa korban Yesus di kayu salib itu menyelesaikan semua korban. Lah kok Kristen hari ini yang Zionis, yang mabuk Israel, itu mendukung Israel membangun bait Allah ketiga. Lah terus kalau ada persembahan korban di situ kan bertentangan dengan Yohanes 19 ayat 30. Kok didukung? Saya tanya, kok didukung? Dan apabila itu betul-betul didirikan, bayangin berapa darah yang ditumpahkan. Bukankah Tuhan nggak mau Daud yang membangun? Karena tangannya Daud berlumuran darah. Maka Salomo yang nggak suka perang diizinkan untuk membangun bait Allah itu. Nah kalau misalnya hari ini dipaksakan di Masjidil Aqsa itu dibangun bait Allah ketiga, berapa darah yang akan tertumpah? Itulah sebabnya kalangan Yahudi Heredi, Neture Karta yang tinggal di Mea Sya'arim dan juga Sya'ar Satmar Hasidim itu mereka nggak setuju pembangunan bait Allah karena mereka kalau memang mereka nggak percaya Yesus belum ya, tapi mereka percaya bait Allah ketiga itu bukan dibangun oleh manusia tapi dibangun oleh Sang Mesias yang tidak dengan darah. Ya, dalam hal ini saya setuju dengan Yahudi-Yahudi yang garis keras ini, yang Heredi, yang ortodoks, ultra ortodoks di sini, mereka lebih punya hati justru daripada Yahudi-Yahudi yang sekuler. Begitu Jeremy. Ya. Jadi kita Baik. eh, istirahat ya. Ya, kita akan Sudah istirahat cukup? karena ini jam makan siang. Mungkin kita Jam lihat makan siang. 30 menit, 30 Bu menit Rita. ya. 30 Supaya ya. makannya ya 30 Iya, menit. baik. Oke, terima kasih banyak Bu Rita untuk sesi Eh, ini. Mungkin Jeremy ada Teman-teman yang kita, ya, nanti kita lanjut ya. ya. Teman-teman kita jumpa lagi jam setengah satu ya nanti ya, setengah satu lebih 12.35. Ya, Sampai nanti, selamat makan siang. selamat makan siang.